Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ada semangat, sukacita. Salam juga yang online. Saya punya jemaat itu ada 2000 orang lebih sekarang. Saya lihat YouTube. Yang mendengar khotbah saya sampai 2000 orang lebih. Tapi kalau hari Minggu begini, sibuk semua mungkin ya. Berarti ada jemaat saya yang ibadahnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada di mana-mana. Ya, kita tetap dengan sukacita karena Tuhan hadir di tengah kita. Amin Bapak Ibu. Saudara mengalami kehadiran Tuhan. Amin. Allah Tritunggal bagian kedua. Ini saya harus khotbahkan secara lengkap. Ajaran-ajaran yang benar. Karena belakangan ini kita terus menghadapi tantangan untuk melawan dasar iman kita. Sebuah rumah Bapak Ibu, kalau sudah mulai longsor di bagian bawah, sebentar lagi rumah itu segagah apapun juga, dibangun senilai berapapun, akan roboh. Atau rumah-rumah yang masih ada material kayu, kalau sudah ada rayap di dalam Bapak Ibu, itu lama-kelamaan rumah seindah apapun roboh sendiri. Jadi saudara-saudara, kita ingin membangun fondasi iman yang kuat supaya kita tidak roboh di tengah tantangan zaman ini. Hal-hal yang datang untuk berupaya merobohkan kita, antara lain dari pribadi yang memang suka mengganggu kita. Ya, setan. Itu sudah pasti dengan segala tipu muslihatnya untuk mengagalkan iman kita. Amin saudara. Tuhan Yesus sendiri dengan strategi setan berkali-kali ingin menggagalkan. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan, lompat dari tempat yang tinggi. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu jadi roti. Kalau engkau mau menyembah aku, kuberikan seluruh dunia padamu. Hebat banget ya tawaran daripada setan. Tapi Yesus tetap menolaknya. Jadi begitu banyak masalah di dalam dunia. Selain dari pribadi setan, tapi juga dari godaan dunia ini Bapak Ibu. Dunia ini sekarang ini sangat mempesona dengan berbagai daya tariknya. Supaya kalau bisa jangan ke gereja. Lebih baik kita jalan-jalan. Mungkin bisa saja begitu kan. Untuk apa dengar firman Tuhan? Lebih baik kita dengar berita yang lain. Untuk apa baca Alkitab? Tulisan yang mati. Nggak memberi apa-apa. Itu nggak ada rohnya lagi. Lebih baik kita baca WhatsApp yang begini banyak. Lebih baik kita nonton YouTube yang live, cerita macam-macam, berita apa saja ada di sana. Orang lebih tertarik kepada berita-berita zaman modern daripada Alkitab dikatakan sudah kuno. Dan ini akhirnya banyak orang sudah malas baca firman Tuhan. Juga untuk apa pergi ke gereja? Ini tantangan dunia. Di rumah pun khotbah Pak Salmon bisa tapi 2000 orang lebih dengar kok. Jadi sambil tidur, sambil dengar khotbah, sambil tidur, wah musik-musik yang indah, penyembahan segala macam, ada semua di YouTube. Jadi juga nggak usah bersekutu lagi. Ya belakang ini banyak gereja mulai kosong, karena orang lebih senang ibadah di YouTube, online, daripada tatap muka semacam ini. Ini mulai pergeseran, dunia semakin canggih, semakin modern ya. Dunia bisnis juga begitu. Katanya pasar Tanah Abang sudah mulai tidak laku, jualan langsung begitu. Karena orang sudah mulai jual beli di online dan macam-macam saudara-saudara. Apa saja yang dibutuh cukup pencet-pencet transfer uang, barangnya sudah datang. TikTok, tok langsung datang. Jadi saudara, godaan daripada dunia ini. Belum lagi godaan dari diri kita masing-masing. Kita ini masih manusia daging. Keinginan kita terlalu banyak. Ingin ini, ingin itu, ingin itu.
segala macam. Jadi adakah kehausan rohani? Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Semoga khotbah saya tentang Tritunggal, tentang Yesus Kristus, tentang Roh Kudus yang sudah berseri selama ini tidak membosankan Bapak Ibu. Tapi itu kita membangun fondasi kita, rumah rohani kita, supaya tetap teguh di zaman yang penuh tantangan, godaan ini. Nah, hari ini saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Itu di dalam surat Yudas. Pasal 1, memang Yudas itu hanya satu pasal. Ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Untuk mendasari pemahaman tentang Tritunggal. Bagian kedua. Yudas pasal 1 ayat 24 dan 25 mengatakan, bersama saya baca 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini surat Yudas. Pendeta Yudas yang mana? Siapa Yudas yang nyantol di diri kita adalah Yudas Iskariot. Zaman itu banyak orang namanya Yudas. Bapak Ibu jangan cepat negatif dulu dah. Yudas itu di dalam bahasa Ibrani itu artinya memuji Tuhan, memuliakan Allah. Itu Yudas. Yudas itu dari bahasa Ibraninya Yehuda. Nah, Bapak Ibu ingat ada dua suku bangsa Israel, dua Israel wilayah sendiri dan Yehuda. Jadi namanya bagus, tapi sayang orangnya tidak bagus. Nah mungkin kadang-kadang kita juga begitu ya. Nama kita bagus, tapi perilaku orangnya kurang bagus. Nah, lebih baik namanya nggak usah bagus ya. Yang penting orangnya bagus. Kalau ikan salmon itu bagus dah namanya. Nggak enak kedengaran ikan ya. Tapi yang penting orangnya, ini berdiri di depan saudara. Pendeta salmon, ikan. Saya kalau ditanya di mana-mana, orang selalu pura-pura tanya ulang. Atau dengar, siapa Pak? Loh, saya sudah beritahu nama saya. Kamu curiga sama nama saya? Takut salah, takut tersinggung Pak. Soalnya namanya kurang bagus. Saudara, nama bagus-bagus. Jadi Yudas ini jangan bilang kurang bagus, itu nama yang bagus. Kalau yang namanya Yudas Iskariot, ya memang itu yang parah. Karena dia mata duitan, karena dia fokus kepada duit, Tuhannya dia bisa jual saudara-saudara ya. Dijual dengan berapa? 30 keping perak. Pada zaman mula-mula itu banyak orang namanya Yudas. Jadi ada Yudas yang lain. Jadi penulis ini bukan Yudas Iskariot. Tapi saya baca-baca katanya ini Yudas yang masih saudaranya Tuhan Yesus. Atau saudara tiri dari Tuhan Yesus. Itulah Yudas. Kenapa Yudas tulis surat ini? Karena Yudas melihat di dalam gereja mulai masuk ajaran sesat. Karena itu dia tulis suratnya singkat-singkat saja. Jadi menarik juga bahwa kalau kita baca kitab-kitab lain pasalnya sampai banyak-banyak. Tetapi kalau Yudas hanya satu pasal. Dan kita baca langsung penutup ayat 24 dan 25. Tetapi kesimpulan singkat dari surat Yudas ini. Di sini dia bicara tentang Allah Tritunggal. Langsung ya.
Tritunggal di sini. Dia bicara tentang siapakah Allah yang dahsyat itu. Bagi Dia yang berkuasa. Wah, dimenunjuk langsung kepada Tuhan yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Berkuasa untuk apa? Supaya menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda, penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, supaya kita tidak tersandung dan Dia mau supaya kita tidak ternoda, tetapi kita akan dibawa dalam kemuliaan dengan penuh kegembiraan. Amin Bapak Ibu. Saya pikir itulah sesuai dengan nyanyian tadi. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ya, jadi Yudas ingin menulis suratnya ini supaya kita tahu Allah yang berkuasa itu. Dia mau supaya kita tidak tersandung, tidak ternoda, tetap pada keyakinan-keyakinan iman kita Bapak Ibu. Nah, jantung pengajaran iman Kristen itu banyak doktrin yang ada, tetapi yang paling inti dari ajaran iman Kristen adalah doktrin Tritunggal atau ajaran tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kalau kita sudah goncang dalam hal ini, konsep kita sudah mulai bergeser dan tidak memahaminya dengan dalam, hati-hati kita karena mulai ternoda dan kita tidak bisa layak di hadapan Tuhan. Ayat 25 mengatakan bagi Dia yang berkuasa itu, Dia siapa? Ayat 25, Allah yang Esa. Allah yang Esa. Esa itu artinya satu, Allah yang Esa. Minggu lalu saya sudah sampaikan Bapak Ibu, ya, Allah itu Esa. Allah itu satu. Tidak ada Allah lain. Allah itu satu. Allah itu Esa. Hanya menyatakan dirinya kepada manusia. Kita kenal sebutan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya ini setara, sejajar, sehakikat, semua kuasanya sama. Ajaran yang mulai menodai kita adalah menempatkan secara hierarkis. Bapa lebih tinggi daripada segala-galanya. Ini adalah Allah yang paling hebat, yang luar biasa. Yesus pada level kedua, tingkat kedua. Dia bukan Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang kedua. Bapa, Anak. Dilanjutkan Roh Kudus juga dalam level yang ketiga. Jadi Allah itu ada tiga dalam kekuasaan itu bertingkat. Ini sudah ajaran yang salah. Allah itu satu, sejajar, sama kuasa yang sama, esensinya sama, hakikatnya sama, tidak bisa dipisahkan. Minggu lalu ada ilustrasi saya, seperti kita semua ini punya tubuh. Bagaimana tubuh bisa dipisahkan dengan jiwa kita? Tidak bisa kan? Tubuh sendiri mati, buang, bau busuk, makamkan. Kalau tubuh itu sendirian toh. Tubuh itu bisa berfungsi juga. Kalau ada jiwanya. Jiwanya itu ada pikirannya, ada perasaannya, ada semangatnya. Jadi tubuh dan jiwa kita tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Begitu pikiran kita lagi kacau, hati kita lagi sedih, itu kondisi jiwa kita. Tubuh kita responnya bagaimana? Nangis. Karena tidak bisa. Bagaimana Bapak Ibu, bisa enggak? Jiwa kita lagi susah, lagi sedih, tubuh kita senang-senang. Tidak bisa. Itu suatu paket yang tidak bisa dipisahkan lagi. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Bapak Ibu Saudara dan saya kalau tidak punya roh, mati kita. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak ada spirit rohani. Kita hanya punya tubuh, tapi hanya punya jiwa. Roh tidak ada. Tubuh, jiwa, dan roh itu kesatuan yang utuh di dalam diri kita, saudara-saudara. Yang tidak bisa dipisahkan.
Nanti kalau kita mati bagaimana? Tinggalkan tubuh itu di situ. Tapi orangnya sudah tidak ada di situ. Jadi Bapak Ibu kalau lewat kuburan jangan takut. Orangnya sudah nggak ada di situ. Kalau Bapak Ibu masih takut, berarti tafsiran Bapak Ibu, tubuh, jiwa, roh ada di satu tempat di situ. Itu kalau masih hidup, ya. Kalau udah mati, udah tidak ada gunanya lagi. Saya sering ke tempat-tempat pemakaman. Ada juga orang-orang yang tidak percaya Tuhan tinggal di kuburan. Berani juga ya. Ya apa kalau tidur malam tentu ada yang kakinya ditarik, kupingnya diputar, hidungnya ditarik, enggak ada. Tubuhnya sudah tidak ada lagi. Itu hanya perasaan Bapak Ibu. Wih, tapi tidur di makam itu mengerikan loh Bapak. Merinding semua, ketakutan kita. Itu perasaan kita saja. Jadi saudara tidak bisa dipisahkan. Allah itu Esa. Juru selamat kita. Dikatakan Allah yang Esa, siapa dia? Juru selamat kita. Oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan bagi dia Allah yang Esa itu, kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa. Sebelum segala abad. Dan sekarang dan sampai selama. Allah yang kita sembah, Allah yang Esa. Sebelum ada penciptaan, sebelum ada segala sesuatu, dia sudah ada. Sampai sekarang katanya. Dan sampai selama-lamanya. Allah kita itu hidup Bapak Ibu. Dahsyat. Jadi Allah yang buat mujizat-mujizat di dalam perjanjian lama. Apakah itu hanya Allah Bapa? Nanti yang di perjanjian baru Allah Yesus. Nah, Allah Yesus, Allah Bapa sudah tidak ada, Allah Yesus sudah ada. Zaman sekarang Allah siapa katanya? Allah Roh Kudus. Ini juga tafsiran yang salah saudara-saudara. Allah Abraham. Itu kenapa disebut Allah Abraham? Mulai dari Allah Adam. Kan ada ya, mulai keturunan itu Adam dulu kan. Tapi doa-doa banyak orang Kristen itu Allah Abraham. Karena Abraham menonjol dari segi imannya. Abraham, Ishak, Yakub. Allah dalam perjanjian lama. Dia itu juga Allah yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dia pembuat mujizat zaman dahulu. Di zaman Yesus. Sampai sekarang pun tidak berubah. Karena itu Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan apa? Dia tidak berubah. Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, memahami tentang peran Allah. Mengenal dia Allah yang ada jauh sebelum dunia ada. Sampai sekarang, sampai kekekalan di sana. Dia adalah Allah yang Esa. Hanya saja pengenalan kita tentang Allah itu terbatas. Jadi harus kita akui di sini Bapak Ibu bahwa Allah kita yang begitu ajaib, begitu dahsyat, begitu luar biasa ini. Kita harus tetap konsisten dalam pengakuan iman kita kepada Dia. Nah, sangat menarik Bapak Ibu bahwa Tritunggal itu bagaimana respon kita dalam pemahaman kita. Yang pertama, Tritunggal harus diterima sebagai suatu keunikan dari iman Kristen. Ya. Ini sebuah keunikan, walaupun kadang mendatangkan perdebatan, diskusi yang pakai logika nggak amin-aminnya sampai hari ini. Tapi itulah sebuah keunikan karena kita manusia yang terbatas, pengenalan kita pun terbatas. Jadi saudara-saudara, Tritunggal ini tidak terbatas. Harus pahami, esensinya sama, kedudukannya sama, kuasanya dan kemuliaannya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebuah keunikan iman Kristen. Bapak Ibu, untuk itu kita semua harus sungguh lebih dalam lagi. Untuk mengerti hakikat Allah memang tidak akan
mampu kita jelaskan. Hakikat Allah tidak bisa didefinisikan atau dimengerti dengan kalimat baku atau bahasa kita ini, saudara. Untuk mengerti akan pribadi Allah Tritunggal, itu haruslah dimulai dengan iman. Bapak Ibu punya dua ini, iman dan logika. Iman itu apa? Iman itu percaya walaupun tidak melihat. Bapak Ibu perlu bukti baru percaya? Itu sudah bukan iman kan? Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita pakai iman, ya kita percaya saja. Lah ini iman bertolak belakang dengan logika. Bagaimana mungkin saya percaya kepada sesuatu yang tidak masuk di akal ini? Ya. Jadi manusia sebenarnya lebih cenderung hidup menggunakan akal, logika kita. Tapi itu penting juga, memang Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi. Sehingga Tuhan juga mengharapkan manusia itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kuatmu, segenap akal budimu juga kan. Tetapi akal budi manusia itu masih terbatas. Apalagi kita sadari akal budi manusia juga sudah dikuasai oleh dosa. Sudah ada racunnya, sudah ada virusnya. Jadi siapapun selama kita memakai akal budi kita, kalau belum dikuduskan dengan darah Yesus, supaya bertobat dan berserah, kita kemana-mana masih pakai akal kita. Bagaimana cari duit dengan akal? Bisa dengan bermacam-macam cara kan, gunakan akal budi. Bagaimana hidup ini bisa dengan akal budi. Silakan. Tetapi anak-anak Tuhan yang hidup dengan akal budi yang sudah diterangi oleh kehadiran Kristus, itu berbeda. Kalau selama kita di luar Tuhan, belum mengenal Tuhan, belum bertobat, hidup kita berdasarkan akal budi kita saja. Kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita saja. Kita mengandalkan ilmu yang ada pada kita. Kita mengandalkan pengetahuan kita, logika kita, semua upaya tenaga berdasarkan kemampuan manusiawi kita. Buat apa saja, semua bersumber dari kemampuan kita. Tapi setelah kita kenal Tuhan, akal budi kita diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan barang siapa dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Roma pasal 12 ayat kedua mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Berubahlah. Jangan pakai paradigma lama. Jangan pakai pikiran-pikiran yang sudah terbawa dosa, keinginan daging dan dunia ini. Tapi berpikirlah dalam terang Kristus yang sudah dikuduskan. Itu baru namanya akal budi yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tapi kalau belum, maka sampai mati pun orang akan hidup mengikuti akal budinya saja. Jadi berarti ada dua macam akal budi. Akal budi yang sudah diterangi Roh Kudus dibaharui oleh Kristus, dan akal budi yang masih manusiawi kita ini sendiri, yang masih kuat, masih hebat. Dan orang biasanya bertobat kalau pikirannya orang bilang sudah mentok, tidak ada jalan lagi, sudah kerahkan semua tenaga energi, gagal. Akhirnya Tuhan tolong bertobat. Itu berarti selain akal budi, kenapa dia bersuruh kepada Tuhan? Itu berarti dia mulai memakai langkah iman. Tuhan, aku sudah tidak mampu, maka sekarang aku meminta pertolongan Tuhan. Datang kepada Tuhan itu berarti langkah iman. Hanya akal budi kecenderungan menjadi tanpa iman, tanpa Tuhan. Tanpa iman, tanpa Tuhan, namanya ateis. Tanpa teis Tuhan. Dan banyak orang di dunia juga menjadi orang-orang ateis ya. Orang-orang ateis itu kaya raya Bapak Ibu.
Orang ateis itu pintar-pintar. Orang ateis itu hebat-hebat. Nggak pernah berdoa. Nggak seperti Bapak Ibu datang ke gereja tiap minggu. Dan seperti Bapak Ibu dengar firman Tuhan. Toh mereka bisa sukses. Mereka bisa hebat. Karena mengandalkan akal budi saja. Nah, belajar tentang Tritunggal. Selama kita pecahkan ini secara akal budi saja. Nggak bisa. Kita harus dengan iman. Jadi Bapak Ibu percaya Allah itu ada? Percaya enggak? Kalau percaya itu adalah iman, bukan akal budi lagi. Tapi bisa juga akal budi yang sudah ditaklukkan, dibaharui. Jadi harus percaya, harus tetap percaya dan percaya dan percaya. Itulah pemahaman kita Bapak Ibu. Dengan Tritunggal harus diterima dengan iman, bukan hanya dengan akal budi manusia. Maka kalau dalam perdebatan orang hanya pakai akal budi, nggak masuk di akal sudah. Banyak orang mulai sesat. Loh, orang pakai akal. Kenapa Tuhan Yesus menyebut Allah itu Bapa? Berarti secara akal budi, Yesus itu siapa? Anak. Yesus itu siapa? Manusia. Bapa itu ada lagi. Itu kalau kita mau pecahkan secara akal budi. Pakai iman. Penafsiran iman. Mengerti konteks di dalam itu. Kenapa Yesus mengatakan Bapa di sorga? Ngajar kita berdoa juga. Bapa kami di sorga. Loh, Yesus sendiri mengatakan ada Bapa loh. Pakai akal budi. Wah, nggak bisa ini. Nggak bisa ini. Akal budi kita sangatlah terbatas. Dan pasti tidak mampu untuk memahami pribadi Allah yang tidak terbatas. Dengan rasio. Menjelaskan Allah Tritunggal tidak bisa pakai analogi pikiran rasional kita. Maka gambaran tentang Allah kita mau pakai analogi apa saja terbatas juga. Tapi kalau dengan iman kita percaya Allah Tritunggal itu Allah yang esa. Allah itu ada. Walaupun sulit kita pahami, tapi Allah itu ada. Kalau kita sudah mengerti jelas tentang Allah, maka kita sudah jadi Allah. Memang manusia itu dicipta itu katanya hampir serupa dengan Allah kan? Serupa tapi tidak sama kan? Kalau kita sudah jadi sama dengan Allah, wah ya lain lagi saudara-saudara ceritanya. Ada enggak di Alkitab mencatat manusia diciptakan sama dengan Allah? Ada apa tidak? Tidak ada. Hanya dikatakan serupa, segambar dengan Allah. Seperti anak kita, mungkin wajahnya kayak kita. Nah itu serupa itu. Tapi enggak sama kan? Malah ada yang pengalaman, kalau orang wajah sama nanti sering konflik. Terus wajah beda lah, kalau bedanya kayak tetangga. Tambah konflik lagi nanti. Saudara-saudara, manusia terbatas. Dan bagaimana kita yang terbatas mau membahas dia yang tidak terbatas? Itu kan juga tidak masuk di akal ya. Kalau ada semut dan Bapak Ibu, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat? Kita ya? Atau semut? Semut bisa tidak menjelaskan tentang kita? Sulit itu. Tidak mungkin semut bisa menjelaskan tentang manusia. Sama-sama makhluk hidup toh. Tapi tidak bisa menjelaskan. Lah, antara Bapak Ibu Saudara manusia dengan Allah, siapakah kita ini? Untuk mau menjelaskan tentang Allah yang dahsyat, kita katakan hanyalah debu tanah Bapak Ibu. Sulit. Tapi itulah Allah kita yang dahsyat. Allah yang ajaib. Jadi di dalam teks kita tadi, Yudas sudah membandingkan sejauh itu. Jadi bagi dia yang berkuasa, kuasa yang tak tertandingi itu, oh saudara-saudara. Allah yang esa juru selamat kita, Tuhan kita. Oh bagi dia kemuliaannya dahsyat, kebesarannya luar biasa, kekuatannya dan kuasanya yang ajaib. Yesus waktu bangkit dan mengutus murid-murid dan dia katakan,
segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadaku. Dahsyat kuasanya. Dalam kitab Wahyu, waktu menampakkan diri kepada Yohanes, Yesus mengatakan, aku berkuasa. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut dan berkuasa atas raja-raja bumi. Wow, Allah kita sudah dahsyat. Karena itu Bapak Ibu, mari kita katakan Tritunggal tidak bisa dijelaskan dengan logika, harus dengan iman. Itu pun akal budi kita terbatas. Yang kedua, Tritunggal harus ditempatkan sebagai dasar utama iman Kristen. Dan ini sudah dirumuskan oleh gereja berabad-abad. Di dalam perintah amanat agung, Tuhan Yesus katakan apa? Pergilah, ini Tritunggal muncul. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, kemudian apakan? Baptis. Baptis bagaimana? Klaim, dimaterikan dengan 3 nama itu kan. Bapa, dalam nama Bapa dan Anak dan penerimaan kita menjadi anak Allah. Menjadi murid-murid Tuhan. Melalui baptisan dalam 3 nama. Tritunggal sudah diawali dalam diri kita. Kemudian gereja kita juga. Ada banyak gereja juga yang supaya konsep Tritunggal itu enggak boleh diganggu gugat. Karena itu rangkuman dari iman dari pemahaman Alkitab. Dirumuskan dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli kadang menjadi tradisi orang hanya ucap. Tapi sebenarnya itu pengakuan iman yang meringkas seluruh doktrin, ajaran iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, pengakuan iman. Ada gereja yang menetapkan tiap hari Minggu itu harus diucapkan. Ada yang gereja yang 1 bulan satu kali aja. Tapi ada gereja yang itu pengakuan iman gak perlu. Yang penting memuji Tuhan lompat-lompat. Yang penting Roh Kudus saja. Ini akhirnya mulai bergeser. Tidak ada pengakuan iman lagi. Tapi gereja sepanjang sejarah ini mempertahankan Tritunggal dalam pengakuan iman. Dalam ibadah-ibadah jemaat, coba perhatikan. Semua ibadah di gereja mana aja diawali dengan klaim Tritunggal. Doa pembukaan, turunlah atas kita semua ya, anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Doa penutup mau pulang. Di dalam doa berkat juga kesimpulannya, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu saudara-saudara, itu sudah mengkristal dalam kehidupan gereja orang percaya. Dan kalau bergeser daripada itu, rontohlah semua iman orang Kristen. Tritunggal, Allah yang esa harus diimani, dipercayai. Memang Allah tidak bisa dimengerti secara logika, tapi Dia ada yang memperkenalkan diri Dia yang dahsyat, yang ajaib dalam pengetahuan kita yang terbatas, yang mengenal Dia Allah sebagai Bapa kita. Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Rohnya yang berkarya di tengah-tengah dunia. Peranan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baca kitab Kejadian. Pada awal itu langit dan bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang. Roh Kudus sudah ada, bukan Roh Kudus datang pada pencurahan Roh setelah Yesus naik ke sorga. Tritunggal minggu lalu saya sudah jelaskan, sudah ada sejak awal sekarang. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apa yang sudah menjadi landasan iman Kristen jangan lagi diutak-atik. Karena itu sudah melalui proses uji keyakinan dan ajaran
yang benar bahwa Tritunggal itu ada. Ya, saya harus menegaskan ini karena Bapak Ibu secara liar di YouTube begitu banyak postingan sekarang. Ajaran-ajaran tentang Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Allah Bapa, dan lain-lain. Saya berharap bahwa kita semua tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yang benar. Memang minggu lalu saya katakan, selama di dunia kita belum sempurna. Tapi nanti kita jumpa di sana. Ketemu dengan Allah yang kekal. Allah yang ajaib. Allah yang dahsyat. Di dunia belum sempurna. Paulus juga mengatakan ini. Kita belum sempurna. Bapak Ibu mau cepat sempurna? Mau? Sekarang juga? Ya sudah, pulanglah. Berjumpalah dengan Bapa di sorga. Dah Anda sudah sempurna di sana, tidak akan mungkin mau kembali ke dunia yang tidak sempurna ini. Jadi apakah ada yang mau sempurna sekarang? Siap-siap sudah. Oh, tapi kenapa kita tidak mau sempurna? Tunggu, kalau sudah dipanggil baru pulang ya. Saudara, kalau katanya banyolan malaikat itu, orang ini belum dipanggil sudah datang. Hah? Ada yang dipanggil malah nggak mau datang. Katanya siapa ini? Mongol. Mongol itu juga kocak. Katanya mau jadi pendeta nggak jadi pelau. Orang budak itu umurnya panjang. Kenapa? Karena dipanggil Tuhan dia tidak dengar. Itu menurut Mongol. Nah, orang yang normal kupingnya itu pengacau, keras kepala. Sudah dipanggil Tuhan, dia sudah dengar, dia tidak mau datang. Begitu. Padahal senang dengan lagu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Terus ku jawab, amin sudah. Kalau saudara dipanggil kemudian jawab ya, besok pagi sudah tidak ada lagi. Jadi bagaimana? Kalau malam Tuhan panggil saudara jawab ya apa tidak? Ya sudah. Kalau bilang ya besok pagi sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun sudah. Saudara, Allah kita susah dipahami. Tetapi dia ada, dia berkarya dalam hidup ini. Amin. Amin. Saya harap kita semua tetap dengan iman Allah itu ada, dia hidup. Walaupun sulit dipecahkan, dijelaskan dengan kata-kata manusia dan dengan logika kita. Tapi kita mengalami dalam pergumulan hidup nyata kita. Kita sudah melewati suka duka, pergumulan demi pergumulan, hari demi hari. Kita punya nyanyian yang bagus bahwa Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Alamilah dia, walaupun dia lebih dahsyat, susah dijelaskan. Tapi dia hidup dan dia ada. Yang terakhir, respon kita. Tritunggal harus diyakini bersama kita setiap saat. Ya. Ada doa dan di akhir surat Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 3 ayat 14. Dia bilang begini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh menyertai kamu sekalian. Itu doa Tritunggal ya. Tritunggal. Konsep Tritunggal ada. Paulus ajarkan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa itu. Persekutuan Roh menyertai kita. Jadi kita juga tetap disertai oleh Tuhan. Maka rumusan doa berkat harus ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya kira kita walaupun ada yang masih sulit untuk memahami,
Tapi konsep Tritunggal, Allah itu bukan tiga, tapi Allah itu satu. Allah itu Esa, dan dia berkarya dalam sepanjang sejarah, memperkenalkan diri dia sebagai Bapa yang ajaib. Yang menarik nanti waktu nubuatan kelahiran Yesus, namanya disebut orang siapa? Bapa yang kekal. Bapa loh. Yo, bayi yang baru lahir akan disebut Bapa kan? Konsep Bapa sudah ada kan? Bapa yang kekal. Penasihat ajaib. Ya. Allah disebut Allah yang perkasa. Raja damai. Sudah ada di sana. Inilah hal-hal yang sulit dimengerti, tapi itu yang terjadi. Waktu kelahirannya dari roh, peranan roh sudah ada dalam kandungan itu. Tritunggal berkarya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu, inilah fondasi iman Kristen yang tidak boleh dipisahkan. Dan kita katakan, dia orang menyebutnya Immanuel. Allah Immanuel. Allah Tritunggal yang menyertai kita. Immanuel. Allah menyertai kita semua. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi kita akhiri surat Yudas itu dengan baca bersama-sama. Yudas pasal 1 ayat 24 dan 25. 2, 3. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lama. Bapak Ibu percaya Allah yang Maha Dahsyat? Mungkin ada yang sedang lemah dalam pergumulan hidup yang berat. Saudara punya Allah yang dahsyat, yang sanggup untuk segala hal. Orang mati aja dia bisa bangkitkan. Sakit bisa disembuhkan. Masalah seberat apapun dalam pergumulan hidup kita, Allah sanggup. Yesus dahsyat dalam karyanya. Karena itu saya mau berdoa, semua Bapak Ibu harus punya pengalaman personal. Pengalaman hidup di dalam Tuhan. Mengalami kehadirannya di tengah kehidupan dan pergumulan hidup ini. Sehingga kita tidak goyah dengan pengaruh ajaran-ajaran yang lain. Dia sumber segala-galanya. Dia jawaban untuk pergumulan hidup kita. Tinggal kita datang kepada dia setiap saat. Dia hanya sejauh doa. Saya menyaksikan banyak pengalaman orang. Ketika dalam masalah-masalah hidup yang berat, mereka datang kepada Tuhan. Mereka sampai menangis, mencucurkan air mata. Terasa beban yang begitu berat dalam pribadi dan keluarga. Tidak ada jalan lain lagi. Tapi berhari-hari mereka mungkin berdoa sampai berpuasa. Mencari wajah Tuhan. Rindu hadirat Tuhan. Membaca firman dan menghafalnya. Suara Tuhan diisi penuh-penuh dalam pikiran dan hati. Walaupun air mata menetes dalam banyak pergumulan yang berat. Tapi mereka mengalami damai di dalam hidup mereka. Ada kekuatan, energi baru kehadiran Tuhan itu. Dan akhirnya mereka mengalami mujizat. Mujizat nyata. Mungkin sekarang Tuhan belum mau dengar doamu. Karena mungkin dia masih izinkan kita harus ada dalam pergumulan untuk membentuk karakter rohani kita. Supaya ketika berkat itu dinyatakan, kita dapat bertanggung jawab terhadap berkat-berkat itu. Ketika doa kita dijawab, kita mampu mengucap syukur kepada dia. Dan bukan kita membanggakan karena hasil kerja usaha kita. Tidak. Karena itu mungkin Tuhan belum menjawab
Ada maksud Tuhan di balik pergumulan-pergumulan itu. Karena Tuhan izinkan sampai akhir mata yang harus terjadi. Ada penderitaan, bahkan sampai kedukaan yang terjadi diizinkan oleh Tuhan. Tapi di balik itu pasti ada maksud Tuhan yang indah. Amin Bapak Ibu. Kita mungkin belum mengalami seperti Ayub yang diizinkan Tuhan. Sampai pergumulan titik nol. Tidak ada siapa-siapa lagi. Semua anak-anak kebanggaan sudah tidak ada. Istri kesayangan sudah tidak ada. Harta kekayaan semua penopang hidup tidak ada lagi. Kesehatan pun tergoyah. Ayub tetap tidak menyangkali Allahnya yang hidup. Dan pada akhirnya ujian iman bagi Ayub. Dia berhasil dan dia diberkati berlipat kali ganda. Abraham sebagai bapak orang percaya. Juga demikian. Dia tidak hanya diberkati berlimpah-limpah itu. Tapi ada ujian. Tuhan mengatakan, persembahkanlah anakmu. Apa yang kau mempersembahkan yang engkau kasihi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan menguji dia. Dan sampai Abraham muncul sebagai pemenang. Saya kira format sama. Cara Allah sama. Dulu dia membentuk orang-orang percaya sebelum diberkati berlimpah-limpah. Zaman sekarang pun saya melihat banyak orang dibentuk Tuhan terlebih dahulu sebelum dipercayakan berkat-berkatnya. Kalau kita langsung diberkati Tuhan berlimpah-limpah, saya curiga kalau kita belum siap, jangan-jangan kita seperti anak bungsu yang menuntut harta kekayaan orang tua, belum bisa bertanggung jawab, habis, ludes, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi hanya demi kesombongan dan kebanggaan diri. Tuhan tahu Bapak Ibu, Tuhan tahu keadaan kita. Sungguh berkatnya dahsyat loh, amin. Mujizatnya masih ada? Saya yakin, tinggal sejauh mana hati kita datang lebih dekat kepada Tuhan. Mengalami kasih-Nya, kuasa-Nya, mujizatnya itu nyata dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala dan masing-masing ambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Izinkanlah Allah Tritunggal ada dalam tiap pribadi. Allah Tritunggal di dalam setiap keluarga. Allah Tritunggal di dalam kehidupan berjemaat kita, dalam beribadah, dalam melayani. Allah Tritunggal yang sungguh dahsyat itu memenuhi kehidupan kita. Katakan pujiannya, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima segala pujian, hormat dan syukur dan kemuliaan. Engkaulah segala-galanya. Kita naikkan pujian Yesus Tuhan dan Allah kami yang layak menerima pujian. Bapak Ibu, mari kita berkomitmen terhadap iman kita masing-masing. Keluarga kita masing-masing. Tolonglah generasi ini. Ada banyak orang percaya zaman ini yang mulai goyah dan tersesat, hilang iman mereka. Karena mereka tidak memahami lebih dalam dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Dia yang menciptakan segalanya. Mari kita menghadap Tuhan. Dia ada di sini. Katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Kita puji Dia. Menerima pujian, hormat dan kuasa. Segalanya oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu
Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Semua bangkit berdiri, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Kita naikkan pujian hormat bagi Dia, Allah yang perkasa. Ada banyak orang mulai bergeser imannya dan menyangkali keberadaan Allah. Yesus bukan Allah menurut mereka, tapi kita katakan Dia adalah Allah kita. Dia yang menciptakan segala yang ada. Oleh karena kehendak-Mu, semua ini ada karena Dia. Ini telah ada diciptakan untuk kemuliaan. Oh, terpujilah namanya. Terpujilah Tuhan. Hosana.